Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan Taurat, maka yang memimpin Bani Israel ketika itu adalah abang beliau, namanya Harun. Harun itu bukan Nabi, tapi kemudian berkat doa Nabi Musa meminta kepada Allah agar dia diikut sertakan ketika berdakwah kepada Fir'aun. Karena kecakapan bahasa Harun ini dibandingkan Musa yang pelat ketika itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Harun sebagai Nabi. Lah Harun ini memimpin Bani Israel, dan Harun lebih lembut dibandingkan Musa, dan lebih dekat dengan Bani Israel dibandingkan Musa karena tutur katanya yang indah. Tetapi Harun tidak sekuat Nabi Musa. Harun lemah di hadapan kaumnya. Lah disitulah ada salah seorang tokoh Bani Israel namanya Samiri. Salah satu tokoh Bani Israel namanya Samiri. Dia memiliki hati yang busuk. Orang munafiknya lah di zaman itu. Kalau di zaman Nabi SAW ada orang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Kalau di zaman Nabi Musa ada Samiri. Samiri inilah kemudian menyesatkan Bani Israel. Allah takdirkan Samiri ini melihat Jibril. Jadi ketika Jibril itu menenggelamkan Fir'aun, kemudian Jibril ini menunggang kuda, dan Samiri ditakdirkan melihat kudanya Jibril. Jadi ketika kuda itu kakinya menginjak tanah, maka bekas injakannya itu tumbuh-tumbuhan. Maka karena tahu itu adalah bekas pijakan kudanya Jibril, diambil tuh bekas pijakannya itu, dan itu menjadikan kebanggaan Samiri di hadapan Bani Israel. Karena kita tahu ikhwan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan kematian, Allah permisalkan seperti apa? Seperti kambing gibas. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan penduduk sorga ke dalam sorga, dan memasukkan penduduk neraka ke dalam neraka, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala datangkan kematian dengan bentuk apa? Kambing wol. Kemudian Allah sembelih di antara sorga dan neraka, simbol dari tidak ada kematian lagi. Makanya Allah kemudian memerintahkan penyeru untuk menyeru kepada penduduk sorga, ya ahlal jannah khuludun la mautalakum. Wahai ahli sorga, kalian kekal, tidak ada kematian bagi kalian. Wa ya ahlan nari khuludun la mautalakum. Begitu juga kalian penduduk neraka, tidak ada kematian, kekal kalian dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mempermisalkan kematian dengan kambing gibas, maka Allah mempermisalkan kehidupan dengan faras, dengan kuda. Dan kuda itu ditunggangi Jibril. Makanya kalau kuda itu menempel di sebuah tempat di bumi, tumbuh tuh, hidup dia. Itulah yang dilihat Samiri. Karena Samiri itu orang yang pertama kali menyeberang bersama Musa, dia orang paling depan. Sehingga Allah takdirkan dia melihat Jibril ketika menunggang kuda, dan dia tahu bekas pijakannya. Diambil tuh bekas pijakannya, kemudian disimpan. Lah ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berangkat bersama 70 orang pilihan ke Bukit Tur untuk mendapatkan Taurat, dan Bani Israel dipimpin oleh Harun alaihi salatu wassalam, dia menciptakan fitnah di situ. Ketika Bani Israel merasa bersalah gitu kan, karena mereka telah mengambil emas-emasnya kaum Qibti, kaumnya Fir'aun. Karena sebelum mereka pergi, hari itu sebagian mereka meminjam emas-emas dari kaumnya Fir'aun. Ada yang mengatakan sebagian sebagai hak mereka karena sudah bekerja, mereka minta upah. Tapi ada yang mengatakan meminjam.
Jadi banyak orang yang meminjam emas dari kaumnya Fir'aun ketika di Mesir. Tapi di malam hari Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Musa, an asri bi ibadihi lailan, agar Musa segera meninggalkan malam itu negeri Mesir. Lah, orang-orang Musa ini, Bani Israel, belum sempat mengembalikan emas kepada kaumnya Fir'aun, dibawa sampai ke Palestina, sehingga mereka merasa bersalah dengan emas yang mereka bawa itu. Dari situlah kemudian dimanfaatkan oleh Samiri. Maka Samiri kemudian memerintahkan orang-orang yang membawa emas yang bukan haknya itu untuk dibakar saja. Akhirnya kemudian Samiri menggali lubang, kemudian membakar seluruh emas-emas yang dibawa Bani Israel yang merupakan milik kaumnya Fir'aun yang ada di Mesir. Rupanya setelah dibakar emas itu sama Samiri, dibentuk patung anak sapi. Dicetak gitu bahasa kita ini. Dimasukkan, dicetak, keluar patung anak sapi. Jadi ketika keluar patung anak sapi ini, Samiri kan punya tanah. Tanah yang hidup bekas pijakan kudanya Jibril. Dilempar tanah itu ke patung Samiri. Tiba-tiba hidup patung itu, mengeluarkan suara. Tetapi tidak hidup sebagaimana layaknya sapi bisa berjalan. Tidak, dia tidak hidup seutuhnya, tetapi hidup hanya mengeluarkan suara sapi, lahu khuar. Ada yang mengatakan menurut ahli tafsir, bukan hidup, tetapi Samiri membuat lubang di antara patung sapi itu, apabila angin datang mengeluarkan suara. Tapi zahir Al-Quran nanti kita akan baca, patung itu hidup dan bersuara. Dari itulah kemudian Samiri mengatakan bahwa Musa lupa, jauh-jauh dia ketur Tuhannya ada di sini katanya. Nih Tuhannya. Maka 70.000 Bani Israel sujud kepada patung sapi ini, kemudian mereka murtad dari ajaran Musa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Musa alaihi salatu wassalam pulang membawa alwah, papan Taurat, satu-satunya kitab yang mulia yang diturunkan Allah pertama kali adalah Taurat, dan langsung ditulis Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia datang ke kaumnya, marah dia. Biasanya Nabi Musa sabar dengan Bani Israel, tapi untuk ini Musa tidak sabar, marah dia. Kenapa? Karena mereka sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak toleransi lagi. Saking marahnya kemudian Musa melempar papan sampai pecah papan itu, berkeping-keping sana sini. Pada dalam papan itu ada Taurat, ada petunjuk Allah untuk Bani Israel. Dipecahkan sama Musa. Kemudian mendatangi Harun, dijambak rambutnya, ditarik janggutnya, kemudian marah-marah. Tapi Harun mengatakan, ya Musa, mereka hendak membunuhku, apa yang bisa kulakukan? Aku takut kalau aku layani mereka akan terjadi fitnah, perpecahan di antara Bani Israel. Maka aku biarkan saja, aku sudah berusaha mendakwai mereka. Akhirnya kemudian Musa memanggil Samiri. Wa ma khatbukum ya Samiri, kenapa kau melakukan ini wahai Samiri? Kata Samiri, karena aku melihat apa yang tidak dilihat manusia dari bekas pijakan kudanya Jibril. Itulah tadi ceritanya tadi. Akhirnya Musa mengusir Samiri, kemudian menghukum yang 70.000 itu, suruh membunuh satu di antara mereka. Itulah cara tobatnya. Kita masuk kepada ayat. Dalam surah Toha disebutkan mulai dari ayat 83. Antum yang membaca punya Quran, kita baca. Wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa. Mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaum wahai Musa? Artinya Musa meninggalkan 70 orang pilihan dan lebih dulu sampai di Bukit Tur. Maka Musa mengatakan, qala hum
ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Berkata Musa, itulah mereka sedang menyusulku ya Rabb, dan aku bersegera kepadamu wahai Tuhanku agar supaya engkau ridha kepadaku. Karena rindunya Musa ingin berjumpa dengan Allah. Harusnya seperti itu kita. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Harusnya seorang mukmin rindu dengan Allah, rindu dengan janji-janjinya, rindu dengan sorga. Setiap kebaikan fastabiqul khairat, bersegera untuk melakukannya. Kemudian Allah mengatakan, qala fa inna qad fattanna qaumaka min ba'dik wa adhallahumus samiri. Kemudian Allah berfirman menghabarkan kondisi orang-orang yang ditinggalkan Musa. Maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan wahai Musa, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Samiri salah satu tokoh orang Yahudi di zaman itu, munafik. Maka kemudian ketika Nabi Musa mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa kaumnya disesatkan Samiri, dan dia sudah 40 hari diturunkan Taurat kepadanya, maka dia segera pulang. Subhanallah ikhwan. Ditinggalkan 40 malam, 40 hari, sesat orang. Tapi di zaman sekarang tidak perlu 40 hari ya. Pagi mukmin, malam kafir. Malam mukmin, pagi kafir. Kata Nabi SAW, yusbihu mu'minun wa yumsi kafiran. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'una dinahu bi'aradin minad dunya, kata Rasul. Nanti di akhir zaman, kata Rasul, ada orang yang di pagi hari beriman, malamnya dia kafir. Malamnya beriman, paginya dia kafir. Karena mereka menjual agama Allah dengan cara murah. Zaman sekarang kan mudah orang kafir itu, apalagi misionaris, memang gencar-gencar untuk memurtadkan orang dari Islam. Gara-gara sebungkus supermi dulu ada kisah orang bisa murtad kan. Kalau ustadznya pabriknya lah ya. Jadi ada orang yang seperti itu. Ada orang menikah dengan orang Nasrani jadi Nasrani, gitu kan. Ada orang menikah dengan Hindu jadi Hindu dia. Ngikut agama pasangannya. Ada orang yang kurang iman berselancar di web, masuk ke web-webnya orang-orang di luar agama Islam. Akhirnya rancau dengan syubhat, akhirnya diragu dengan Islam. Lihat Bani Israel, 40 hari ditinggalkan Musa bisa kafir. Maka Musa kembali kepada kaumnya. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbanan asifa. Maka Musa pulang kepada kaumnya marah dengan marah yang luar biasa. Qala, Musa mengatakan, ya qaumi, alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasanah. Lihat bagaimana ibarah Al-Quran. Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu sesuatu janji yang baik? Bukankah sudah kukatakan aku hanya pergi 40 hari, nanti kubawa Taurat untuk kalian, nanti kubawa hidayah dari Allah untuk kalian. Itu janji Allah kepadaku. Kenapa kalian berpaling? Fatala alaikumul ahdu am aradtum an yahilla alaikum ghadabu min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Maka apakah terasa lama masa yang berlalu bagi kalian ini? Kan cuma 40 hari saja. Ataukah kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpa kamu, lalu kamu melanggar perjanjianmu dengan diriku ini? Karena aku tinggalkan kalian gak lama, 40 hari masa lama.
Masa dalam tempo 40 hari yang tadinya bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, tiba-tiba menyembah patung sapi. Di mana akal kalian? Qalu, mereka mengatakan, ada yang mengatakan para pembesar-pembesar mereka membuat pembelaan di hadapan Musa dan mengatakan, ma akhlafna mau'idaka bimalkina walakinna hummilna auzaran min zinatil qaumi faqadafnaha fakadzalika alqas-Samiri. Mereka berkata, kami tidak pernah melanggar perjanjian wahai Musa. Ini pembelaan mereka di hadapan Musa. Kami tidak mengingkari kok perjanjian wahai Musa kepada kami. Tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Maksudnya, engkau bawa kami, sementara kami membawa barang yang bukan milik kami. Kami membawa emas orang. Harusnya emas ini dikembalikan kepada kaumnya Fir'aun, karena ini hanya pinjaman, bukan milik kami. Makanya kami kemudian merasa berat. Maka kami lempar ke dalam api itu emas-emas kami. Begitu juga Samiri melemparkannya. Samiri itu tokoh di situ. Ada yang mengatakan yang melempar emas itu kaumnya saja, kaumnya maksudnya Bani Israel, tapi Samiri itu melempar tanah yang diambil dari bekas apa? Pijakan kudanya Jibril tadi. Maka ketika terbentuk patung sapi, dilempar oleh Samiri dengan tanah kehidupan tadi, tiba-tiba sapinya hidup dan bersuara. Kemudian fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Samiri membuat patung lembu, anak patung lembu yang terbuat dari emas. Di saat Nabi Musa sedang tidak ada di Bukit Tur dan orang-orang pilihan di bawah Musa. Sementara Harun berusaha untuk mendakwai mereka. Tapi Harun lemah, tidak sekuat Musa. Celakanya lagi kemudian Samiri mengatakan, ketika sudah membentuk patung sapi dan mengeluarkan suara, apa kata dia? Hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Ini patung Tuhan kamu, bahkan ini Tuhannya Musa. Musa lupa Tuhannya di sini, kok dia cari ke Bukit Tur gitu maksudnya. Lupa dia Tuhannya di sini, ngapain jauh-jauh ke Bukit Tur cari Tuhan? Lihat fitnahnya siapa? Samiri. Maka yang terkadang itu ada orang menjadi pemimpin kejahatan, tapi ada orang menjadi pemimpin kebaikan. Samiri ini pemimpin kejahatan. Maka kalau antum di masyarakat, jadilah pemimpin kebaikan. Jangan seperti mental Samiri, buat rusak di masyarakat, akhirnya diikuti orang banyak. Jangan. Karena ada orang yang seperti itu, ikhwan, hidup di masyarakat. Dia menelurkan ide-ide itu bukan bermanfaat untuk agama dan akhiratnya, hanya untuk main-main saja. Mungkin dia kumpulkan warga buat permainan tahapa gitu kan, buat konser sana, buat judi sini gitu kan. Disenangkan masyarakat dengan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Harusnya antum jadi tokoh kebaikan, ngajak orang kepada kebaikan sosial, nyantuni anak yatim, macam-macam manfaat untuk agama dan akhirat. Kemudian, afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum dharran wala naf'a. Jadi patung sapi yang dibuat Samiri itu, setelah jadi patung sapi berupa emas itu, maka Samiri melempar dengan tanah tadi, tanah pijakan kuda Jibril tadi, kemudian hidup. Ada yang mengatakan bahwa suara itu dari lubang.
Dia tidak hidup cuma karena ada lubang, ada angin bersuara. Kata Allah, okelah memang patung itu hidup, betul hidup, Allah yang hidupkan itu, mengeluarkan suara. Tetapi apalah gunanya patung itu tidak mendatangkan manfaat dan tidak menolak madarat. Makanya Allah mengatakan, maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat memberikan jawaban kepada mereka dan tidak dapat memberikan mudarat kepada mereka dan tidak pula membawa manfaat sama sekali. Anggaplah patung itu hidup, ada nyawanya, Allah yang menghidupkannya. Tapi apa patung itu antum sembah? Dia tidak mendatangkan manfaat dan tidak menolak madarat. Patung saja, gitu kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala buat permisalan. Ini patung sapi, nggak ada manfaatnya, jangan disembah. Kemudian walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bihi wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Sebenarnya Harun itu berusaha menyadarkan mereka. Jadi ketika mereka mulai menyembah patung Samiri itu, ada yang mengatakan 70.000 Bani Israel menyembah patung Samiri itu, Nabi Harun berusaha menyadarkan itu, karena dia sebagai wakil Musa masalahnya. Dia mengatakan, dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya memberi cobaan dengan anak lembu itu, dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Ar-Rahman, yang maha pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Aku ini seorang nabi. Tuhanmu itu bukan itu, gitu maksudnya. Tuhanmu itu Ar-Rahman, la ilaha illallah. Tetapi apa jawabannya? Qalu, mereka mengatakan, lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka mengatakan, kami akan tetap menyembah patung ini sampai Musa kembali kepada kami. Karena ketika itu ada syaitan, dalam riwayat ada syaitan menjelma orang kemudian menjadi provokator di tengah-tengah Bani Israel, menuduh bahwa Musa itu meninggalkan Bani Israel dan kabur. Gak kuat dengan kalian, maka dia kabur, gitu loh. Makanya makin kuat mereka itu kan untuk menyembah apa? Menyembah patung, karena nggak mungkin Musa balik lagi. Tapi mereka mengatakan, kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini sampai Musa kembali. Bahkan Harun mengatakan ketika itu berusaha kan supaya kembali mendakwahkan tauhid, kembali kepada Allah. Tapi memang tidak semua manusia itu kalau diajak kepada tauhid itu mau. Dan itu akan berlaku dari zaman ke zaman sampai hari ini. Sampai hari ini antum dakwahkan tauhid di masyarakat, belum tentu orang menerima dakwah antum. Karena masyarakat ini masih keropos dengan akidah tauhid, masih banyak melakukan kesyirikan, masih suka datang ke dukun, masih suka datang ke paranormal, masih suka nyimpan-nyimpan jimat, masih percaya kepada tangkal-tangkal, dan begitu seterusnya. Kalau antum kemudian dakwai perkara itu, mereka tolak tuh. Makanya kaum Bani Israel walaupun di hadapan mereka ada nabi, tetap saja mereka menyembah patung Samiri kan. Maka ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang membawa alwah Taurat, marah dia. Kemudian berkata kepada Harun, qala ya Harun, ma mana'aka id ra'aitahum dhallu. Berkata Musa, Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat telah sesatnya kaumku itu? Kenapa kau diam saja? Kau biarkan mereka menyembah patung berhala itu. Maksudnya seperti itu. Marah Musa kepada Harun. Ala tattabi'an afa asaita amri. Apakah kamu sudah tidak mengikutiku lagi? Maka apakah kamu sengaja mendurhakai aku, wahai Harun? Keras ini kan, kata-kata keras ini.
Kamu sudah tidak ikut perintahku, kamu sengaja hendak bermaksiat kepadaku, kata Musa. Maka Harun memberikan alasan kenapa dia tidak sanggup mendakwai Bani Israel dan kembali kepada tauhid. Qala, kata Harun, ya bna umma la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israila wa lam tarkub qawli. Ketika itu kan Musa marah. Dia jambak kepalanya Harun, dia pegang jenggotnya jadi seperti ini. Jambak kepalanya, diambil janggutnya. Sambil marah itu. Kata Harun, wahai putra ibuku, karena Musa adiknya, adik kandungnya. Wahai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kau pegang kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecah belah Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanahku. Nabi Musa memberikan alasan, bukan aku tidak berusaha, aku sudah berusaha semampuku, tapi inilah usahaku. Sampai-sampai Harun mengatakan, kadu an yaktuluni, hampir-hampir mereka membunuhku, kata Harun. Lalu apa yang bisa aku lakukan? Maka dari situ kemudian Musa mulai agak tenang. Kemudian mencari sumber fitnahnya siapa di sini. Ternyata sumber fitnahnya siapa? Samiri. Dipanggil Samiri. Kemudian Musa mengatakan, qala fama khatbuka ya Samiri. Samiri, apa yang mendorongmu untuk melakukan seperti ini? Kenapa kau buat patung sapi dan mengajak orang menyembah patung sapimu itu? Apa maksudmu? Apa tujuanmu? Jawab. Ya. Maka ini alasan Samiri. Qala basartu bima lam yabsuru bih faqabadtu qabdatan min atharir rasul fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya, wahai Musa. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, jejak utusan, maksudnya Jibril, lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku memujukku untuk itu. Samiri mengakui ini apa namanya, kesesatan dia kan, hawa nafsu dia yang memujuk dia. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala sengaja membuat Samiri menjadi fitnah bagi Bani Israel. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan Fir'aun, ciptakan Namrud, ciptakan Abu Lahab, ciptakan Abu Jahal, ciptakan syaitan, itu semua untuk ikhtibar, fitnah kepada manusia. Karena fitnah itu terkadang kebaikan. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan yang buruk dan yang baik sebagai fitnah, ujian bagi kalian, kata Allah. Allah ketika menciptakan Fir'aun, Namrud, Abu Lahab, syaitan, bukan tidak ada faedah di situ, ada. Karena Allah tidak menciptakan makhluk sia-sia. Kalau bukan karena orang-orang jahat, tidak ada surga dan neraka. Di sini ikhwatu fillah dimuliakan, Allah beri uji dengan Samiri, kaumnya Nabi Musa. Sebagaimana Nabi SAW diuji oleh siapa? Oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Diuji oleh orang ini. Selalu membuat keributan di zaman Rasul. Bahkan terkadang fitnahnya Abdullah bin Ubay bin Salul sampai kepada keluarga Nabi. Ketika Aisyah radhiyallahu anha buang hajat di tengah padang pasir, kemudian ketinggalan pasukan. Rupanya Aisyah radhiyallahu anha wanita cerdas, dia tidak meninggalkan tempat itu. Datang seorang sahabat bernama Safwan ibn Mu'attil ad-Dakwani, ditolong sama dia, kemudian dibawa dan dikembalikan kepada pasukan. Dilihatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ini kesempatan untuk menyakiti Nabi. Difitnahnya Aisyah berzina dengan Safwan ibn Mu'attil ad-Dakwan, tersebar kemana-mana.
Sampai Rasul sakit, Aisyah sakit, dibuat stres sama siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Lah kalau di zaman Bani Israel oleh si Samiri ini, dari sini menunjukkan bahwa di tengah-tengah orang yang baik pasti ada orang jahat. Di mana saja pasti ada orang jahat. Antum bekerja di perusahaan pasti ada yang hasad sama antum. Antum bekerja di pasar ada juga di situ yang hasad sama antum. Antar ustadz pun ada yang hasad, saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Antar pengusaha juga sama. Di mana ada orang baik, ada orang jahat di situ. Kemudian Nabi Musa mengatakan, qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misasa wa inna laka mau'idan lan tukhlafahu. Berkata Musa, pergi kau Samiri, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan dunia ini hanya dapat mengatakan janganlah menyentuh aku, dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Ada yang mengatakan sesungguhnya Allah telah membuat sebuah janji kepadamu di akhir zaman. Artinya Samiri akan dikeluarkan di akhir zaman, sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan Samiri itu adalah Dajjal. Di Dajjal nanti di akhir zaman itu adalah Samiri yang ada di zaman Nabi Musa. Itu sebagian pendapat ulama. Tapi ada yang mengatakan tidak. Samiri Dajjal, wallahu a'lam. Kemudian wandur ila ilahika alladhi dhallat alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, lihatlah Tuhanmu tuh si patung itu. Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghambur-hamburkannya ke dalam dasar lautan, supaya tidak ada lagi Tuhanmu. Kemudian Nabi Musa mengingatkan bahwa itu bukan Tuhan. Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Samiri hanyalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Dari sini berakhir kisah Samiri dalam surah Tuhan. Samiri diusir, kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam menghadapi 70.000 orang yang murtad. Apa yang Nabi Musa lakukan kepada mereka? Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah. Allah mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum ila akhiril ayat. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, kalian ini sudah berbuat zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan kezaliman yang paling tinggi adalah syirik. Kezaliman yang paling tinggi adalah syirik. Sebagaimana perkataan Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang besar. Maka karena kalian sudah berbuat zalim, sudah melakukan kesyirikan yang merupakan kezaliman yang sangat besar, maka kalian harus bertobat. Innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah, karena kalian sudah mengambil patungnya Samiri dan kalian sembah. Fatubu ila bari'ikum, sekarang tobatlah kalian, kembalilah kepada Rabb kalian. Dengan cara apa? Faqtulu anfusakum,
dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Sekarang ambil pisau-pisau kalian. Disuruh ambil pisau. Masing-masing 70.000 orang itu disuruh ngambil pisau. Kemudian Musa mengatakan, saling bunuhlah kalian. Suruh saling bunuh. Itu cara tobatnya itu. Makanya Allah mengatakan, innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri-diri kalian. Disuruh saling membunuh di antara mereka. Itu cara tobat kalian dan itu lebih baik bagi kalian. Pada awalnya mereka tidak mau dengan perintah Musa dan mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar wahai Musa, tapi kami tidak mau melakukannya. Lihat, degil. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala angkat bukit Tur itu. Diangkat ke langit, diletakkan di bawah mereka. Fafataqna alaihim aljibal fawqahum ka'annahum dhullatun waqi'un bihim, kata Allah. Kami angkat tuh bukit Tur itu. Kemudian hampir-hampir bukit itu akan ditimpakan kepada mereka. Bahasa kita, kau mau tobat dengan cara saling membunuh atau ku banting ini kepada kalian, sama-sama mati. Gitu kan? Kalian tidak saling membunuh, mati. Dengan apa? Bukit Tur akan ditimpakan kepada mereka. Dan itu pilihan yang berat. Ya sudahlah, karena bentuk tobatnya harus saling membunuh. Akhirnya bacok-bacokan di antara mereka. 70.000 orang melayang nyawanya. Begitulah cara tobatnya. Tentu syariat dulu akan berbeda dengan syariat kita. Syariat Muhammad itu indah. Cara tobatnya juga indah. Kalau orang sudah murtad, musyrik, masuk agama selain Islam yang menyembah berhala, kemudian dapat hidayah kembali, tidak harus seperti ini kan? Cukup bertobat kepada Allah, meminta taufik dan hidayahnya, tidak kembali kepada kesyirikan, Allah ampuni. Dosa sebesar apapun, kalau kita meminta ampun, Allah akan ampuni. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kisah ini Nabi SAW sempat marah kepada sebagian para sahabat yang baru masuk Islam. Jadi ketika perang Hunain ini, para sahabat ini kebanyakan mereka orang-orang yang terlibat dalam perang itu banyak orang-orang yang hudatsa'u ahdi bi kufrin. Mereka dekat dengan kekufuran, maknanya baru masuk Islam. Mereka terlibat dalam perang Hunain. Jadi sebelum berangkat sampai di wilayah Hunain, di tengah jalan tiba-tiba mereka melihat satu pohon bidara. Mereka teringat zaman jahiliyah, kalau mereka mau perang, mereka jadikan pohon itu sebagai pengambil berkah. Jadi mereka gantungkan pedang-pedang di pohon itu dengan keyakinan ditransfer kekuatan sehingga kalau perang itu menang dengan pedang itu. Jadi mereka berhenti di situ memandangi pohon itu. Kemudian Rasul datang. Ada apa kalian? Kata mereka, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasul, jadikan untuk kami gantungan-gantungan pedanglah, sebagaimana mereka orang-orang musyrik itu punya tempat-tempat gantungan pedang untuk diambil berkahnya. Marah Nabi. Kalian sudah masuk Islam, sudah bertauhid, mau balik syirik bahasanya. Maka Rasul bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali Rasul bertakbir. Qultum kama qalat Bani Israil li Musa. Ucapan kali ini persis seperti Bani Israel yang meminta kepada Musa untuk dibuatkan patung-patung sapi supaya mereka menyembah patung itu. Persis seperti Bani Israel kan, yang mengatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihun, jadikan Tuhan yang banyak sebagaimana mereka punya Tuhan yang banyak. Maka Rasul mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian ini jahil, bodoh, sudah dikasih hidayah mau sesat. Nah, rupanya salah satu sebab orang terjerumus kesyirikan adalah kebodohan.
karena jahil terhadap tauhid, tidak tahu mana syirik mana tauhid, akhirnya masuk ke dalam lubang syirik. Di masyarakat kita kan begitu. Orang yang datang ke dukun, orang yang memelihara tangkal, orang yang percaya kepada jimat, mereka itu juga sebagian mereka sholat, sebagian mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, di KTP-nya pun muslim dia. Kalau dikatakan kafir dia marah tuh, marah dia kalau dikatakan kafir. Muslim saya, nih KTP saya, tuh di lurah sana saksinya. Nggak mau dikatakan musyrik tuh. Tapi perbuatannya musyrik, masih nyimpan jimat, masih suka nyusuk gitu kan, masih juga datang ke dukun, masih percaya dengan tangkal-tangkal gitu kan. Harusnya KTP-nya diganti, agama musyrik kan begitu. Nah, ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengisyaratkan kisah ini kepada kisah siapa? Bani Israel dengan Samiri. Ketika mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun, lewat dalam satu kampung ada orang nyembah sapi. Karena di Mesir itu sapi sangat dimuliakan. Makanya banyak patung sapi di sana. Maka ketika kemudian mereka melihat ada orang nyembah patung sapi, mereka mengatakan ij'al lana ilahan kamalahum aliha. Ya Musa, jadikan sesembahan sebagaimana mereka itu nyembah sapi itu. Jadikan untuk kami juga sapi katanya. Makanya antum lihat di India itu, sapi itu dimuliakan. Jadi kalau sapi itu keluar, masuk ke pasar, makan pisang, makan, dibiarkan. Jangan diganggu, Tuhan lagi makan katanya. Ya. Dimuliakan sama mereka. Kalau di negeri kita ada juga di Jawa ya. Namanya Kiai Selamat. Itu kalau Asyura keluar, sampai banyak orang Islam tabarruk di situ, sampai kekotorannya diambil, kemudian dilap-lap di kedai mereka biar laku, gitu kan. Malah orang jijik malah nggak laku ya. Tapi kan keyakinannya seperti itu. Jadi ada manusia itu yang di bawah binatang, ada manusia di atas malaikat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Makanya kita heran, akalnya taruh di mana? Allah kan udah kasih akal kita, kasih pemahaman yang benar yang salah gitu. Kok kita hilangkan akal kita, tauhid kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Ini di antara kisah singkat dari kisah Samiri ini.